sahabat anak Indonesia, siang hari ini saya mendatangi Kejaksaan Negeri Sorong untuk klarifikasi dan koordinasi mengenai status tersangka pelaku dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh istrinya terhadap suaminya, seorang anggota Polri. Dan saat ini menurut informasi dari Polres Kota Sorong, statusnya dalam P19. Oleh karena itu, ikuti terus perjalanan saya bersama tim untuk mempertanyakan itu kepada Kajari dan memberikan support apa hal-hal yang perlu dilengkapi. Saya kira itu kehadiran kita. Terima kasih. Berkaitan dengan kasus beberapa tahun lalu, ada seorang polisi BRIMOB berpangkat Bribtu bernama Johannes Siahaan ditemukan di rumahnya sendiri, diduga oleh keluarga meninggal dunia akibat dari bunuh diri dengan cara mencikikkan, menggantungkan dirinya dengan ikatan seutas kabel plastik mengakibatkan korban meninggal dunia. Pada peristiwa itu tidak ada tanda-tanda bahwa seorang polisi BRIMOB ini untuk melakukan menghilangkan nyawanya sendiri dengan bunuh diri. Pada saat itu, seorang anak berinisial H, saat itu berusia belum genap 6 tahun. Menurut keterangan anak itu, dia melihat peristiwa itu yang sangat mengerikan dan menyimpulkan bahwa ayahnya dibunuh oleh sekelompokan orang yang berada di rumah itu, yang diduga juga istrinya ikut terlibat dan tantenya juga terlibat pada situasi itu. Dan kesaksian-kesaksian inilah yang diberikan oleh anak ini pada saat terjadi peristiwa itu, yang pada anak itu sebagai saksi menemukan ayahnya sudah meninggal dunia. Atas dasar itu, inisial A yang berusia 6 tahun, anak dari korban, itu tidak bisa lagi atau tidak mau sama sekali tinggal di Sorong, di mana peristiwa itu terjadi di Sorong Kota, Papua Barat. Dan menurut kesaksian dari anak ini kepada Komnas Perlindungan Anak secara khusus kepada saya, menyatakan tidak mau lagi sekalipun akan diperiksa sebagai saksi untuk dihadirkan, bertemu dengan ibu, bertemu dengan anak saudara, bertemu dengan penyidik untuk diperiksa. Atas sikap itu, karena Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan akses kepada anak untuk diberikan akses untuk menjelaskan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Dan ironinya, anak ini sama sekali tidak mau bertemu dengan ibunya karena menurut saksi kunci ini, anak yang saya asuhkan baru berusia 6 tahun itu trauma melihat ibunya, trauma melihat salah seorang kakak sepupunya seperti itu ya, yang disebut dengan tante, itu menolak untuk bertemu. Sementara penyidikan itu bahwa saksi korban, saksi kunci adalah pada anak itu, tetapi menurut penyidik masih belum konsisten terhadap sikap-sikap untuk dijadikan sebagai saksi kunci. Namun demikian, setelah terjadi peristiwa bunuh diri itu, diduga bunuh diri itu pada tahun 2018, nah akhirnya sidik punya sidik, sekalipun belum mempunyai kesaksian dari anak itu, bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2021
ibu dengan salah seorang yang diduga ikut sebagai pelaku meninggalnya ayah dari seorang anak yang saya sebutkan itu dinyatakan sebagai tersangka. Setelah terjadi penetapan sebagai tersangka, tentu kita bertanya, kenapa ini tidak diteruskan perkara ini dan diberitahukan sejauh mana sebenarnya tidak lanjut dari status tersangka itu. Nah, demi kepentingan terbaik anak itu, Komnas Perlindungan Anak ikut mendorong agar penyelidik segera mungkin menyerahkan peristiwa itu kepada Kejaksaan Negeri di Kota Sorong supaya ditetapkan menjadi statusnya P21. Tetapi hari ini, Selasa 26 April 2022, Komnas mengklarifikasi itu kepada Polres Kota Sorong dan menjuru keterangan dari Polresta atau Polres Kota Sorong bahwa statusnya saat ini sedang berada dalam status P19. Itu berarti ada yang dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi setelah diteliti oleh Kejaksaan Negeri Kota Sorong, ya, karena tim DPU-nya juga belum terbentuk. Akhirnya itu dikembalikan lagi kepada Polres Kota Sorong. Menurut penjelasan dari Polresta Kota Sorong bahwa itu telah dikembalikan dalam status P19 dan pada siang hari 26 April 2022 kami sengaja mendatangi kantor Kejari Kota Sorong dan bertemu dan berterima atau diterima oleh saksi Pidum menjelaskan di mana alasan dikembalikan menjadi status P19 dan dijelaskan kami jadi akhirnya mengerti walaupun sebenarnya bertanya-tanya setelah ditetapkan tanggal 20 Agustus 2021 bahwa terduga pelaku itu sudah menjadi tersangka, tetapi keluarga masih bertanya-tanya kenapa surat pengembangan hasil penyidikan itu tidak diberitahu. Nah, hasil pertemuan kami tentu saling mendukung, saling melengkapi bukti-bukti yang bisa dikuatkan karena saksi Pidum itu memberikan catatan bahwa saksi korban yang saya sebutkan anak yang berusia 6 tahun itu perlu sinkronisasi terhadap proses kronologi kejadian itu sebagai kesaksian yang bisa nanti ditempatkan status P19 menjadi P21. Itulah kehadiran Komnas Perlindungan Anak untuk berkoordinasi kepada para penegak hukum. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan ini mendapat dukungan dari Polda Papua Barat yang rencananya juga kami akan berdialog dan bertemu di tanggal 28 bulan April 2022 di Kota Manokwari. Saya kira itulah perjalanan kami. Mudah-mudahan sahabat anak Indonesia mendukung proses ini sehingga anak ini mengetahui siapa sesungguhnya penyebab kematian dari ayah yang dia cintai. Serta itu untuk menerima dan memberi informasi, khususnya menerima informasi dari perkara ini adalah hak anak yang harus dijamin oleh negara secara khusus para penegak hukum. Komnas Perlindungan Anak mendukung kasus 17 Kota Sorong, demikian juga dari P19 yang diminta dilengkapi oleh polisi atas dasar permintaan dari Kejaksaan Negeri Kota Sorong. Komnas Perlindungan Anak akan bersama-sama dengan keluarga memberikan bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti baru yang dapat dijadikan sebagai bagian dari kelengkapan dari perkara ini.